Nah, jadi ini yang membuat mungkin banyak orang bertanya-tanya ya, kenapa untuk program J2J itu sampai saat ini masih ditutup dan untuk program P2P saat ini itu dibuka gitu. Dan apa masalahnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, dilancarkan rezekinya, dan yang lagi bekerja jangan lupa berdoa dan selalu hati-hati dalam melakukan pekerjaan. Jumpa lagi dengan saya Rizal Fahmi di channel Kuli Korea Sikpal. Nah, baru-baru ini banyak sekali ya postingan di grup Facebook maupun yang lainnya yang katanya Korea Selatan tolak 3.400 buruh migran karena COVID-19 Indonesia tinggi. Nah, saya akan membacakan dan akan mencoba memberi gambaran ya tentang keadaan di Korea saat ini. Kenapa sampai saat ini program J2J untuk ke Korea itu masih belum dibuka. Nah, ini jadi PP2MI beberapa waktu yang lalu itu telah mengupload ya, melalui Facebook dan IG-nya, dan ini saya akan mencoba membacakan dan menelaah serta memberi gambaran kenapa dan bagaimana keadaan di Korea saat ini, kenapa sampai sekarang J2J masih belum dibuka. Nah, langsung saja saya akan bacakan. Penempatan negara tujuan tertentu bagi pekerja migran Indonesia atau PMI pada masa adaptasi kebiasaan baru. Nah, ini karena masih dalam masa-masa pandemi ya. Apakah artinya proses penempatan ke Korea Selatan sudah dapat dilakukan? Nah, langsung kita bacakan. Yang pertama, saat ini pemerintah Korea Selatan memberlakukan kebijakan karantina COVID-19 yang sangat ketat dan belum membuka penempatan pekerja migran program J2J dari seluruh negara pengirim dalam skema Employment Permit System atau EPS yang berjumlah 16 negara termasuk Indonesia hingga waktu yang belum ditentukan. Jadi karena masalah pandemi ini ya, Korea masih belum bisa menerima PMI atau pekerja migran Indonesia sampai saat ini. Nah, namun ada pengecualian dari negara berikut ini ya. Pemberian visa E9 bagi seluruh negara pengirim masih belum dibuka. Fasilitas re-entry untuk dapat bekerja selama 1 tahun per Januari 2021 hanya diberikan kepada negara Kamboja yang dinilai berhasil menahan laju COVID-19 di negaranya. Nah, jadi untuk saat ini Korea Selatan itu menerima tenaga kerja itu hanya dari negara Kamboja. Nah, kenapa hanya dari negara Kamboja? Karena Korea itu menilai di negara Kamboja itu laju COVID-19 itu semakin menurun atau penanganan di sana itu termasuk sangat baik ya. Jadi Korea menerima tenaga kerja dari sana. Nah, masalahnya itu adalah yaitu dari negara pengirimnya itu sendiri. Jadi Korea itu melihat negara pengirim itu gimana laju COVID-19 di sana. Apakah semakin naik atau semakin turun, dan gimana perkembangannya di perkembangan COVID-19 di negara pengirimnya itu sendiri. Nah, begitu juga untuk yang re-entry ya. Jadi yang pernah di Korea dan tidak pernah pindah pabrik selama 4 tahun 10 bulan
lalu pulang ke negaranya dan kembali lagi ke sini, itu hanya yang bisa masuk itu hanya masih negara Kamboja saja. Jadi untuk negara lainnya untuk saat ini masih belum bisa. Nah, untuk yang ketiga, pemerintah Korea Selatan melalui EPS Center terus melakukan kajian atas kebijakan penghentian sementara penempatan pekerja migran dengan visa E9 sesuai kondisi pandemi COVID-19. Nah, jadi Korea itu melihat dari negara pengiriman, dari negara pengirim calon tenaga kerja itu sendiri ya. Untuk COVID-nya di negara tersebut itu bagaimana, apakah semakin naik, semakin turun, dan penanganannya itu bagaimana. Nah, jadi yang menilai itu hanya pemerintahnya ya, bukan HRD Korea, bukan BP2MI. Nah, jadi itu tergantung pemerintahnya itu saling percaya atau tidaknya. Nah, yang keempat, jika ada pihak-pihak yang menawarkan untuk memberangkatkan pekerja migran Indonesia ke Korea Selatan, harap dapat mengkonfirmasi ke UPT BP2MI atau Dinas Tenaga Kerja di kabupaten atau kota masing-masing untuk menghindari berbagai pihak yang berupaya menarik keuntungan secara tidak benar. Nah, ini jadi kalau ada laporan bahwa program J2J itu sudah dibuka dan sudah ada yang berangkat, nah itu masih belum ya sampai saat ini, dan itu termasuk ada indikasi penipuan. Dan harap berhati-hati juga, mungkin banyak juga di grup Facebook atau yang lainnya bahwa ada yang menawarkan mungkin berangkat bekerja ke Korea Selatan dengan cepat atau dengan apalah, intinya untuk saat ini masih belum ada ya, dan ya, yang pasti itu bukan program J2J. Nah, yang kelima, pemerintah, Kementerian Ketenagakerjaan, BP2MI, dan KBRI di Seoul akan memberikan pengumuman jika proses penempatan PMI sudah dibuka kembali oleh pemerintah Korea Selatan. Nah, jadi dari Indonesia sendiri itu menunggu dari pemerintah Korea Selatan sendiri ya. Jadi mau kapan dibuka untuk program J2J-nya. Dan ya namanya menunggu, tentunya masih belum tahu ya untuk sampai kapan program J2J itu masih belum dibuka, karena ya tinggal pemerintah Indonesia dan pemerintah Korea sendiri ya mau keputusannya itu bagaimana nantinya. Masalahnya ya itu di COVID-19 di Indonesia sendiri itu mencapai sekitar 1 juta sekian itu ya yang terpapar COVID-19, dan ya di Korea sendiri beritanya yang muncul ya yang 1 juta sekian itu. Nah, jadi masalahnya itu ya di situ itu di COVID-19 di negara pengirimnya tersebut. Nah, yang keenam, akses bagi calon PMI ke Korea Selatan terbuka untuk bekerja sebagai nelayan atau pelaut atau ABK ataupun di kapal longline yang skema penempatan P2P dengan visa E10 atau C-3-11 serta masih memberikan akses bagi pekerja asing dengan kategori pekerjaan tertentu jenis visa E7 dan profesional visa E5. Nah, jadi ini yang membuat mungkin banyak orang bertanya-tanya ya, kenapa untuk program J2J itu sampai saat ini masih ditutup dan untuk program P2P saat ini itu dibuka gitu. Dan apa masalahnya ini? Nah, berdasarkan berita dari yang saya dengar di sini, itu bukan karena penempatan untuk J2J itu nggak ada duitnya, maksudnya penempatannya itu, dan yang P2P itu mahal. Jadi bukan karena itu ya. Nah, P2P itu privat ya, artinya menyelenggarakan swasta. Nah, kenapa bisa? Apa karena P2P itu biayanya mahal atau gimana? Nah, tetapi untuk program P2P yang nelayan, pelaut atau ABK itu kan bekerjanya di kapal ya. Jadi masih di perairan Korea, tapi untuk interaksi dengan orang daratan itu kan
lebih sedikit maksudnya gitu kan. Jadi nggak kayak program J2J yang interaksi dengan banyak orang di daratan. Jadi yang nggak boleh itu adalah orang asing yang masuk ke daratan Korea, karena nanti bisa menyebabkan penularan dari COVID-19 itu. Nah, masalahnya di situ. Nah, jadi mengurangi dan mencegah ya orang asing untuk masuk ke daratan Korea untuk mencegah penularan COVID-19 itu sendiri. Mencegah orang asing masuk ke Korea itu karena juga membutuhkan tempat karantina yang sangat besar juga ya. Nah, untuk program P2P sendiri itu untuk karantinanya bagaimana? Nah, untuk program P2P atau privat to privat itu sendiri yang memberikan tempat karantina itu sajangnya ya, atau usernya itu sendiri. Jadi untuk karantina dari program P2P itu biayanya ditanggung oleh majikan ya. Nah, karena biaya karantina sendiri itu per harinya di Korea itu sekitar 150 ribuan atau sekitar kurang lebih 2 juta ya, 2 juta rupiah. Nah, itu tinggal dikalikan aja selama 14 hari. Mungkin kalau karantina itu sendiri tidak ditanggung oleh majikan, mungkin biaya untuk program P2P itu bisa lebih mahal lagi ya. Nah, untuk program J2J itu kan harus melalui HRD atau pemerintah dari pemerintahnya itu sendiri ya. Nah, jadi karena kekurangan tempat karantina itu sendiri, biaya karantina di Korea itu dimahalkan ya. Ya, karena ya negara Korea itu nggak mau direpotkan warga negara asing yang masuk ke Korea ya. Nah, di Indonesia sendiri juga sama ya. Indonesia itu nggak mau direpotkan oleh warga negara asing yang terindikasi terkena corona, ataupun dari negara-negara yang termasuk banyak virus coronanya ya. Nah, bagaimana dengan Korea? Ya, Korea sama saja ya. Jadi mencegah warga negara asing masuk ke Korea. Jadi bukan hanya dari Indonesia. Jadi semua negara itu masih belum bisa untuk masuk Korea, karena di Korea sendiri itu, di daratan Korea, penyebaran COVID-19 itu masih terus meningkat sampai saat ini ya. Ya, walaupun saat ini itu wajib tes swab ya, itu untuk orang Korea, orang asing yang ada di sini, yang baik yang resmi maupun swasta, itu sekarang wajib tes swab. Nah, jadi tes swab di sini itu gratis ya, namun wajib dan harus dilakukan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi keadaan yang kami alami di sini di Korea itu ya seperti itu. Jadi memang corona sendiri itu bukan hanya di Indonesia yang semakin meningkat ya. Di Korea sendiri itu sampai saat ini juga masih meningkat. Dan untuk program J2J juga memang masih saat ini masih belum dibuka. Dan semoga saja untuk kedepannya juga bakalan ada keputusan yang lebih baik lagi ya. Dan semoga segera dibuka. Dan sepertinya juga teman-teman yang ada di Indonesia juga banyak yang kemarin mendapatkan hujan massal SLC ya. Nah, artinya itu masih ada kesempatan dan semoga saja segera dibuka untuk program J2J. Nah, ini juga ada berita terbaru terkait CCVI ya, atau surat yang dikeluarkan kantor imigrasi Korea untuk pengajuan visa kerja yang akan diperpanjang ya. Dari yang sebelumnya itu berlaku 3 bulan, kini menjadi 6 bulan ya. Namun kebijakan itu hanya berlaku bagi PMI yang gagal berangkat ke Korea Selatan dikarenakan pandemi COVID-19. Nah, masa berlaku CCVI dari 3 bulan menjadi 6 bulan itu akan terus diperpanjang ya, jika calon TKI itu belum berangkat dikarenakan COVID-19. Jadi untuk teman-teman yang ada di Indonesia tetap sabar, semoga
kedepannya ada keputusan yang lebih baik, dan dengan seperti ini, dengan CCBA yang juga diperpanjang, tentunya kita semua masih punya kesempatan untuk bisa berangkat ke Korea Selatan. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya berikan gambaran ya tentang kondisi di Korea dan tentang program J2G tersebut. Nah, apabila ada pertanyaan, silahkan kasih pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komennya. Dan mohon maaf bila ada salah kata-kata. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.